Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera dan selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta oleh Tuhan Yesus. Pada Rabu malam ini tanggal 20 Maret 2024, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Yesus sungguh baik. Dia pelihara hidup saya, Dia pelihara hidup Bapak. Malam silakan berganti malam, pagi berganti pagi, silakan, karena itu Tuhan sudah mengatur. Tapi yang paling penting, waktu boleh berubah. Tiap hari, tiap saat kita berjalan bersama Yesus. Haleluya, ini paling penting. Kalau Bapak Ibu berjalan di luar Yesus, kesasar saudara. Kita tidak punya direction yang jelas. Orang di luar Yesus nggak tahu mau kemana tempatnya. Tapi kalau bersama Yesus jelas. Yesus berkata, aku ini jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Bapa ada di mana? Ada dalam kerajaan surga. Firman Tuhan katakan dalam Filipi pasal 3:20, keluarga kita ada di dalam surga. Dari sana kita menantikan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Jelas tempat kita ada di surga. Untuk itu mari kita mau iring Yesus. Saya mau menyanyikan dalam buku Tabernakel Glory nomor 32. Iring di kau saja Yesus. Aku hendak ikut Yesus yang lindungi jiwaku. Aku rindu hidup bersama dengan Yesus. Itulah kerinduanku. Amin, haleluya. Iring di kau saja Tuhan, ada damai sentosa. Amin, haleluya. Tidak lain jalan selamat hanya oleh darah-Mu. Aku hendak ikut Tuhan Yesus yang lindungi jiwaku. Amin, haleluya. Aku jadi sama Tuhan Yesus, itulah kerinduanku. Amin, haleluya. Iring di kau di sengsara karena kuasa yang kelam. Amin, haleluya. Aku tahu satu kali aku akan menang bersama Yesus. Aku hendak ikut Engkau Yesus yang menjadi juru selamatku. Haleluya. Aku rindu seperti Engkau Yesus, itulah kerinduanku. Amin, haleluya. Iring dalam hal menyangkal diri buang terima kasih. Amin, haleluya. Aku hidup bersentosa kelak selama-lamanya. Haleluya. Aku hendak ikut Engkau Yesus yang lindungi jiwaku. Amin. Aku jadi seperti Engkau Yesus. Kehidupanku diubah oleh Tuhan Yesus. Dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-11 demikian firman Tuhan. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saya juga mau ikut Yesus dengan setia. Saya mau jadi seperti Engkau Yesus, menjadi serupa dengan Yesus. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyhuran dan keagungannya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan
dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Yesus. Engkaulah Tuhan Bapakku. Aku rindu seperti Engkau, Yesus. Itulah kerinduanku. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku. Ampunilah semua dosaku, bentuklah hidupku. Tuhan Yesus, Engkau Rajaku, Bapakku, Juru Selamatku. Aku cinta Yesus dan taat sampai aku berjumpa dengan Yesus. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Semua karena anugerah Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan Yesus, Bapak Ibu, menyanyi buat Tuhan. Komitmen saya, Tuhan, aku mirip Engkau dengan setia, karena Engkau menjadi juru selamatku. Aku rindu mau seperti Engkau, Yesus. Karakterku bentuk hidup seperti Yesus, karena memang dari awal Tuhan ciptakan kita menjadi serupa dengan Dia, sampai nantinya kita dibentuk serupa dengan Kristus, memberi karakter Kristus seperti di dalam Filipi pasal 2 ayat 5, supaya kita memiliki perasaan dan pikiran seperti Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu ya. Setia Bapak Ibu rajin baca Alkitab, baik rajin ngikutin saya menyampaikan firman Tuhan. Diberkati Tuhan loh Bapak Ibu, pasti, yakin, pasti diberkati. Karena saya sendiri berkati dan saya sendiri hamba Tuhan. Bapak Ibu hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan ada melekat dalam diri kita, Tuhan. Ya, hamba Tuhan ini yang hebat. Kalau hamba manusia nggak ada hebatnya, saudara. Ya, tapi kalau hamba Kristus, Kristus yang terutama, Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan pembela hambanya, ya jelas. Tuhan penolong hambanya. Tuhan pemelihara hambanya. Tuhan juru selamat hambanya. Kita semua adalah, makanya ada anak Tuhan, Tuhan penyelamat anaknya. Siapa anaknya? Hambanya. Kita semua. Ya, waktu mari kita mengikuti firman Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen bandel, ya jangan menjadi hamba Tuhan bandel, jangan. Ya, tapi kita menjadi anak Tuhan, hamba Tuhan yang berkenan di hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Ini lihat ini, semua mengikut Yesus. Mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Dia. Amin. Mari kita ikut Yesus. Kalau ikut Yesus, ikuti jejak Yesus, baca firman Tuhan. Amin. Mari kita baca Lukas pasal 9. Puji Tuhan, syukur kepada Bapa kita Yesus memberikan kita panjang umur, sehat sebelum kita berbaring tidur ya. Ini puji Tuhan, Tuhan dia dari surga. Oh anak-anakku baik ya, sebelum berbaring tidur kembali bersekutu dengan Tuhan, baca firman Tuhan ya. Mari kita baca Lukas 9 46 sampai 62. Besok malam kita baca Injil Lukas pasal ke-10 ya. Puji Tuhan, Lukas pasal 9 46 demikian firman Tuhan. Siapa yang terbesar di antara para murid? Maka timbullah pertengkaran di antara murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Wow, saudara.
12 murid Yesus juga sama ya dengan kita, sifat kedagingan menonjol. Siapa ingin terbesar, siapapun menonjol. Wah, inilah sifat manusia, sombong, ingin menjadi terutama. Padahal sebetulnya kata Yohanes Pembaptis, aku semakin berkurang, tapi engkau semakin bertambah. Harusnya kita rendah hati. Murid-murid harus rendah hati, tapi mereka sombong-sombongan di depan Tuhan, ingin mencari yang terbesar ya. Mohon maaf, ini mungkin jangan-jangan ada yang mencari muka dengan Yesus, saudara, kayak ingin dipuji Yesus lah dan sebagainya. Ya, inilah murid-murid masih hidup daging ya, terjadi pertengkaran. Tidak bisa, saudara, kita hamba beton, tidak boleh. Makanya kita puji Tuhan, kita baca firman Allah, kita tidak mau seperti mereka murid Yesus pun ada yang bandel ya. Mereka ambisi yang benar. Kalau ambisi ingin menjadi yang terbesar di antara mereka, ini kedagingan. So, apa jawab Yesus? Coba lihat ini. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya, dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini di dalam namaku, ia menyebut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyebut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dia yang terbesar. Jadi Tuhan mau, ya biarlah murid-muridnya tuh belajar rendah hati seperti anak kecil. Demikian firman Allah mengajar kita melalui firman Tuhan malam hari. Mari belajar kita menjadi anak yang terkecil, berarti rendah hati. Kalau hidup kita rendah hati, Tuhan pasti angkat ya. Tuhan mengangkat orang yang rendah hati ya, tapi dia akan menghancurkan orang yang sombong. Seperti di Yakub ya, dia mengasihi orang rendah hati, tapi kalau sombong dia benci sama Tuhan. Coba kita semua baca dalam Yakobus, berkata demikian. Semua baca dulu ya, supaya jelas. Yakobus pasal 4 ya, kita belajar untuk taat kepada firman Allah, tidak boleh sombong ya, tapi kita takut kepada Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahnya kepada kita lebih besar daripada itu, karena ia katakan, Allah menentang orang congkak, tapi mengasihi orang rendah hati. Amin. Belajar kita rendah hati, tidak boleh sombong ya. Mari kita mau belajar yang terkecil ya. Yohanes berkata, guru, kami lihat seorang pengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Ini kedagingan ya. Jadi orang kalau tidak seima dicegah ya. Terus apa jawab Yesus? Yesus berkata kepadanya, jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada pihak kamu. Jangan, tidak boleh kita menghakimi satu sama lain. Belajar kita rendah hati ya. Kita tidak boleh saling menghakimi. Silakan yang mau pelayanan sama Tuhan, mari kita sebagai, yang penting kita mau maju bersama, bergandengan tangan untuk melayani pekerjaan Tuhan ya. Bukan saling menghambat, saling mencegah ya, saling menjegal, tidak boleh ya. Terus berikutnya kata Tuhan Yesus, ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului kita. Mereka itu pergi mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua orang muridnya itu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apa kau tahu supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Inilah manusia masih kedagingan ya. Jadi ada orang Samaria yang tidak seirama, tidak sejalan. Mereka bilang ke Yakobus, Yohanes bilang kepada dia, Tuhan, kalau engkau mau supaya menyuruh api turun dan menghukum, itulah menghakimi. Itulah manusia selalu cari berantem. Tapi mari belajar buat kita dengan ada baca firman Allah. Kita lihat kalau ada karakter-karakter kedagingan, biarpun dia murid Yesus, kita tidak mau ikut murid Yesus, tapi kita ikut Yesus ya. Di antara murid-murid kan ada yang nggak benar. Siapa nggak benar? Yudas Iskariot. Siapa nggak benar lagi? Petrus pernah menyangkali Tuhan 3 kali ya. Tapi kita mau ikut Yesus. Pandangan kita Kristus sebagai Tuhan juru selamat kita. Sama, bukan pendeta juru selamat, saya bukan juru selamat, gereja bukan juru selamat. Besok di surga nggak ada nama gereja, yang adalah nama Tuhan Yesus ya. Oleh itu mari kita mencari Tuhan, hanya Tuhan satu-satunya sebagai sumber figur yang agung dan sempurna, gembala kita yang agung. Terus berikutnya ayat 57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala punya liang dan burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Banyak orang tidak menempatkan Yesus sebagai kepala.
Di sini makanya Tuhan katakan, serigala punya liang dan burung punya sarang, tapi anak manusia, dunia mungkin saudara banyak menempatkan uang, menempatkan harta dunia, menempatkan manusia nomor satu. Tuhan ditempatkan nomor dua, nomor tiga. Yesus sudah tahu, memang banyak saudara. Ya, di sini kita bisa belajar, mari tempatkan Tuhan di atas segalanya. Biar kita bikin sekali prioritas, Yesus jadikan kepala dalam hidup kita, Alfa dan Omega. Seperti saya pagi ini, pagi malam menyampaikan firman Tuhan ya. Padahal di tengah-tengah saya bisa istirahat, bisa melakukan yang lain, tapi saya utamakan Yesus, pekerjaan Tuhan, untuk menyampaikan berita firman Tuhan kepada Bapak Ibu, supaya kita semua berkenan kepada kita mencari Yesus, bukan mencari manusia, tapi mencari firman Allah. Ayat 59, lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tapi orang itu berkata, izinkan aku pergi dahulumu, bukan Bapakku. Coba ini, Tuhan mau supaya kita ikut Yesus, bukan mengikut yang lain. Ya, kan ikut yang lain itu percuma, saudara. Yang lain itu bukan juru selamat, tapi Yesus. Langsung Tuhan berkata, ikutlah aku. Berarti Tuhan cinta di sini. Tuhan cinta kita semua. Mari kita mengikut Yesus seperti dalam pujian. Aku hendak iring engkau di kau Tuhan. Terus apa kata mereka? Tapi Yesus berkata pada Yesus, ayat 60. Tapi Yesus berkata kepadanya, biar orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana. Artinya tempatkan Tuhan, prioritaskan. Ini jelas loh, firman Allah jelas. Biar kita memprioritaskan kepentingan Tuhan di atas kepentingan manusia. Kalau orang mati bicara horizontal, orang mati bukan juru selamat, manusia bukan juru selamat, tapi Tuhan Yesus juru selamat. Kita ada kerinduan masuk di dalam kerajaan surga. Orang mati selesai dikubur, tapi maunya Tuhan kerajaan Allah, supaya kita berpikir tentang kerajaan. Jadi Tuhan itu selalu mau bicara perkara yang besar, bukan perkara yang mati, bukan perkara yang sia-sia. Tapi Tuhan selalu membuka paradigma kita, paradigma murid-muridnya, supaya bicara tentang kerajaan Allah yang kekal. Orang mati sudah selesai, tapi bicara kerajaan Allah kekal selama-lamanya. Mari melalui firman Tuhan pada malam ini membuka paradigma kita. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Terus berikutnya, dan seorang lain berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku. 62 yang terakhir. Tapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Wah, tidak layak. Kalau kita mementingkan kedagingan, mementingkan hal yang sifatnya ke belakang, tidak penting, belajar kita memberi skala prioritas. Tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Karena semuanya akan sia-sia. Dunia akan lenyap, yang lain akan sia-sia. Tapi kalau kita mengutamakan kerajaan Allah, kita akan berjumpa dengan Allah yang punya kerajaan. Itu menjadi maksudnya Tuhan. Supaya kita belajar melalui firman malam hari. Ayo, kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Belajar kita mencari Yesus. Utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Seperti dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Semua akan ditambahkan kepada kita. Luar biasa. Melalui firman Allah malam hari ini. Memberkati kita semua. Membuka paradigma kita. Cara berpikir kita. Perilaku kita. Prioritas kita. Yaitu Yesus Tuhan yang punya kerajaan surga. Dan saya percaya malam hari ini setiap kita diberkati sama Tuhan. Amin. Aku hendak ikut Tuhan Yesus yang menjadi juru selamatku. Aku hendak seperti Engkau Yesus, itulah kerinduanku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus melalui firman malam hari memberkati kita, supaya kita tempatkan Tuhan, prioritaskan Tuhan sebagai kepala di atas segala-galanya. Suatu hari kelak kita rindu, kita masuk di dalam kerajaan surga bersama dengan Yesus, Raja di atas segala raja. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, berjaga dan berdoa. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.